Di sebuah sekolah, datanglah seorang murid pindahan bernama Azelia. Pada awalnya, semua teman-teman menyambut kedatangannya dengan hangat. Namun, tiba-tiba muncul sebuah rumor yang belum tentu kebenarannya, hingga membuat Azelia mulai dijauhi oleh teman-temannya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke anak-anak, hari ini kita kedatangan tahun baru. Silakan perkenalkan diri kamu Azel. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azelia Afrilda. Hai Azel. Oke, silakan duduk di bangku kosong. Baik Bu. Saat jam istirahat tiba, Hersha, Aura, dan Mazia pun menghampiri Azel. Hai Azel. Halo semuanya. Hai Azel, loh kita kan dulu tuh SMP, kok bareng lagi sih? Hai Syah, aku juga kaget banget ternyata kita bisa satu SMA lagi. Bukannya kamu keterima di SMA Bogor? Iya, aku keterima, tapi karena ayah aku pindah kerja ke sini, jadi aku tuh pindah sekolah juga deh. Oh gitu. Hai Azel, kenalin aku Aura. Halo Aura, perkenalkan nama aku Azel. Kok kalian bisa saling kenal sih? Iya, kan aku dulu SMP. Hai Azel, aku Mazia. Salam kenal ya. Halo Mazia, aku Azel, salam kenal ya. Ayo ke kantin bareng. Ayo. Mereka pun berjalan menuju kantin, dan setibanya di sana, mereka bertemu dengan teman-teman lainnya. Ada Andri Nazan. Nih kenalin, ada anak baru. Iya, kenalin, gua Andri. Gue Azel. Gua Rizlan. Gue Azel, salam kenal. Ya, Iya. Mereka pun mengobrol bersama hingga jam istirahat berakhir. Lalu, mereka kembali masuk ke dalam kelas. Oke anak-anak, hari ini kalian pulang cepat. Hore, yes, pulang cepat. Oke, hari ini tapi sebelum itu Ibu akan ngasih tugas kelompok ya untuk kalian. Ya, Baik, Bu. Bisa nggak sih kalau pulang cepet itu jangan ada tugas? Udah diem Andri, yang penting kalian bisa pulang cepat kan? Oke, sekarang Ibu bagi kelompoknya. Nah, tugasnya adalah kalian membuat makalah tentang munafik dan besok dipresentasikan. Paham? Paham. Oke, kalau gitu Ibu permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sekelompok bareng nih. Ayo kita ngerjain di sekolah, di kantin. Sekalian jajan mau nggak? Mau. boleh ayo. Sesampainya di kantin, mereka pun bersiap untuk memulai mengerjakan tugasnya. Guys, gue izin ke toilet sebentar dulu ya. Oke, Zel. Kalian tahu nggak sih sebenarnya si Azel tuh suka numpang nama di kelompok? Maksudnya? Iya, dia kan dulu suka numpang nama di kelompok pas SMP. Serius dia begitu? Iya. Tapi dia mau tuh diajak kerja kelompok. Ya, kalian nggak tahu sih kan sebenarnya si Azel kan dulu suka numpang kelompok. Itu kan baru-baru doang pas mau. Tapi Syah, nggak boleh kayak gitu. Kita kan belum tahu kebenarannya. Iya Syah, di agama kan kalau ngomongin orang di belakang itu namanya sifat munafik. Sifat munafik itu kan dua muka, depan bilang teman, belakang ngejatuhin. Kalau rumor itu nyakitin orang yang sebenarnya enggak salah, itu lebih parah lagi. Kalian nggak tahu. Kok pada diem gitu sih? Ada Kamu- apa dah? Kami tadi ngomongin kamu Zel, tapi bukan kami, Hersha. Dan saya bilang kamu cuma numpang nama kalau kerja kelompok. Kok kamu gitu sih, Syah? Tadi kamu bilang senang kalau ketemu aku, tapi kok kamu malah ngomongin aku kayak begitu? Azel, aku gak bermaksud kayak gitu. Bohong, tadi dia ngomong gitu. Iya dia bilang, kalau lu nggak mau kerja kelompok, katanya lu cuma numpang nama dan terima jadi. Iya, munafik banget. Jangan cari alasan lagi Syah, sikap sama omongan kamu udah beda banget, itu namanya sifat munafik. Kalau kamu ada masalah sama Zel, ngomong langsung, jangan nyebar cerita yang nggak benar. Kalau ada salah paham masa lalu, ya diselesaikan. Bukan malah dibesar-besarin. Aku datang ke sini mau mulai dari awal, bukan buat dijatuhkan. Azel, aku kebawa ke masa lalu. Udah. Kalau berantem terus, kapan kita kerjaan kelompoknya? Kamu sekarang minta maaf, kamu gak seharusnya ngomong kayak gitu ke teman-teman, itu namanya munafik karena kamu ngomong hal yang gak sesuai fakta.
Aku minta maaf, aku tuh kebawa masa lalu karena dulu kita tuh salah paham. Aku maafin, tapi jujur itu penting Sya, daripada pura-pura baik tapi nyimpen omongan buruk. Aku janji deh aku nggak bakal ngejelek-jelekin kamu. Kita belajar tentang sifat munafik bukan cuma tugas, tapi biar kita nggak ngelakuinya. Betul. Nabi bilang salah satu tanda munafik itu ketika ucapannya bohong, janji diingkari, dan amanah dihianati. Kita harus ngejauhin itu semua. Kita jangan sampai punya sifat munafik yang bikin kelompok kita rusak. Kalau ada masalah, mulai sekarang kita ngomong langsung. Setuju? Setuju. Akhirnya, setelah semuanya saling menjelaskan dan meminta maaf, suasana pun kembali tenang. Mereka menyadari bahwa kesalahpahaman dan sikap saling menuduh hanya akan merusak kebersamaan. Dengan meninggalkan sifat munafik dan memilih jujur, serta terbuka satu sama lain, mereka pun melanjutkan kerja kelompok bersama dengan lebih kompak dan saling menghargai. Munafik bukan hanya tentang kebohongan. Munafik adalah ketika ucapan dan hati tidak sejalan, ketika wajah di depan berbeda dengan wajah di belakang. Persahabatan mudah hancur karena kata-kata kecil yang disembunyikan. Mari belajar jujur, menjaga hati, dan memperbaiki diri, karena kejujuran adalah fondasi dari hubungan yang baik.